Sudamek AWS masuk dalam jajaran 50 besar warga negara Indonesia terkaya. Pria kelahiran Rembang, Jawa Tengah ini merupakan arsitek di balik Tudung Group yang juga menaungi perusahaan makanan dan minuman Garuda Food Group. Kita akan tahu lebih lanjut terkait dengan sosoknya. Halo Pak, apa kabar? Hai, halo, terima kasih waktunya Pak. Ini Ini di seruangan ya sama Mas Adit ya? ya, ini saya pokoknya di ruang kantor anak saya nih, satu ruangan. Oke. Anak saya satu ruang semuanya. Pak Sudamek lebih dari 2 dekade nahkodai Tudung Group, Garuda Food Group gitu. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi selama ini? Iya, jadi selama 20 tahun itu saya kira tantangan itu bisa dibagi jadi beberapa tahap. Tahap pertama, tahap awal, itu adalah pada saat di mana kami mentransformasikan perusahaan keluarga yang kecil menjadi perusahaan yang menjadi cikal bakal perusahaan yang profesional. Artinya adalah bagaimana ini terjadi sebuah alignment dengan pemegang saham yang lainnya. Dan yang kebetulan para pemegang saham itu adalah kakak-kakak saya karena saya anak paling kecil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tantangannya adalah menumbuhkan perusahaan itu sendiri, dan setelah tumbuh itu kemudian akan menimbulkan kompleksitas baru. Menimbulkan kompleksitas baru yang harus kita kemudian tangani dengan baik ya. Dan perbaikan yang berkesinambungan itu hanya bisa terbentuk kalau kulturnya terbentuk. Disinilah kita lalu mau tidak mau harus masuk pada tantangan yang ketiga jangka panjang, yaitu adalah membangun budaya itu sendiri. Kita mau bahas lebih jauh lagi Pak Sudamek, Ya. kita mau pindah tempat yang lebih nyaman katanya sudah Baik, disediakan. Mister. Mas Adit, kami pamit dulu ke belakang. Saya agak penasaran sebenarnya dari awal semua pintu-pintu ada tulisan improvement, di depan kita ada persistence. Ini nilai perusahaan atau nilai pribadi? Ini nilai-nilai perusahaan. Jadi nama-nama dari ruangan ini diekstrak dari nilai-nilai yang ada di dalam corporate core values kami. Seperti bisa kita lihat di dinding ini adalah mencerminkan founder spirit, semangat sang pendiri, yang merupakan foundation dari budaya yang kami bangun. Inilah rahasia kunci sukses Ya, sekarang. jadi kadang-kadang orang tidak ada kesabaran dalam membangun budaya dengan berlandaskan pada nilai-nilai atau budaya kompetitif, maka bisa saja suatu perusahaan itu sukses, tapi memang yang menjadi tantangan adalah sustainability-nya. Sustainability Tapi kalau kita bangun budaya yang sifatnya kompetitif, maka akarnya sudah benar, tinggal bagaimana bangunan itu ditingkatkan lebih jauh lagi. Oke, baik Pak. Kita ke tempat yang kita tuju, ada bangku yang katanya sudah disiapkan. Pak Sudamek, ini sebenarnya di luar atau sebelum masa jaya Garuda Food ada cerita yang sebenarnya nggak enak gitu. Waktu itu Bapak pernah dibully, bahkan seperti jadi penyendiri, nggak percaya diri. Tapi sekarang malah jadi guru bisnis gitu. Apa yang jadi alasan titik balik sehingga akhirnya adalah Sudamek yang sekarang dengan memimpin banyak perusahaan? Guru bisnis sih enggak ya, tapi begini, ada satu kejadian yang penting dalam perjalanan hidup saya. Pada waktu saya kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, saya ikut sebuah bimbingan di counseling center begitu, yang memang ada di kampus kami. Dan ada satu psikolog yang saya percaya itu dipinjam tangannya oleh Tuhan. Jadi, dia melihat ada potensi pada diri saya, tetapi kemudian di sisi lain juga melihat pada diri saya ada satu kelemahan yang dia katakan kalau saya bisa atasin kelemahan saya ini, yaitu adalah hambatan dalam social contact pada saat itu. Dia mengatakan, then you will be able to unleash your potential, dia bilang gitu. Banyak kejadian-kejadian yang dasarnya kan memang dulunya mungkin awalnya saya itu rada-rada sensi gitu ya, waktu kecil ya, atau sensitif waktu kecilnya itu. Sehingga kalau kemudian misalnya saya dibully gitu, itu pasti membekas. Seperti yang saya pernah ceritakan di satu kesempatan, ada satu kejadian di mana saya itu bersahabat dengan satu teman seangkatan saya, pergi bersama-sama, terus kemudian pada waktu pergi pulang saya diboncengkan, ternyata teman saya itu dimarahi kakaknya dengan kata-kata yang mungkin barangkali terlalu keras. Dikatakan jangan mau pergi dengan, jadi mohon maaf ya, bahasanya pun juga bahasa daerah, saya mau pergi dengan orang kere katanya gitu. Ya saya memang dari keluarga tidak mampu, sekolah pun pada saat itu saya masih dengan naik sepeda ontel itu di suatu sekolah yang bahkan ada teman yang sudah naik
mobil VW Kodok. Pada saat itu VW Kodok udah zaman saya udah mewah sekali. Jadi memang kemudian saya juga berasal dari kota kecil. Situasi begitu tentunya membuat saya ya menjadi cukup lumayan terpuruk. Tetapi saya ini beruntung. Pada saat saya itu mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu, rasa sakit itu kemudian justru menjadi energi yang membuncah, yang mendorong saya untuk menghasilkan hal-hal yang sifatnya positif. Jadi saya convert kemarahan saya itu menjadi energi positif untuk kemudian ya katakanlah saya mencoba untuk berkarya bahwa saya bukan atau tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang tersebut misalnya gitu. Jadi bukan saya mendendam, tetapi itu saya rubah menjadi sebuah energi. Oke, justru selalu mengambil hal positif di balik hal-hal yang nggak enak dalam hidup ya Pak ya. Dulu ibu saya almarhum itu, beliau itu guru saya, karena ayah saya itu sudah terlalu sibuk ngurusin kakak-kakak saya. Jadi saya anak paling kecil, mungkin tidak banyak waktu yang sempat digunakan bersama-sama ayah, sehingga saya praktis adalah murid dari ibu saya. Nah, ibu saya itu mengatakan memberikan pelajaran-pelajaran yang sederhana-sederhana, tapi bagi saya itu membekas sekali. Ibu bilang begini, ini bahasa Jawa ini, kalau yang dari Jawa yang ngerti. Ibu bilang begini, gembol ilmu iku rak ganjel. Jadi artinya mengantongin ilmu itu tidak mengganjal. Anda kalau menaruh satu handphone aja di kantong gitu ya, atau dompet, itu pun walaupun dompet yang tipis sekalipun, tetap terasa mengganjal. Ilmu itu walaupun seberapa banyak yang Anda pelajari itu tidak mengganjal. Artinya ibu itu menanamkan bahwa menjadilah manusia pembelajar. Dan itu yang kemudian mendorong saya, karena saya juga merasa dulu waktu sekolah boro-boro kok menjadi juara gitu. Bahkan termasuk murid yang sama sekali tidak menonjol gitu. Sehingga saya merasa tertinggal oleh teman-teman. Disitulah saya kemudian mulai mencoba mengejar ketertinggalan saya itu. Dan itu saya lakukan waktu di universitas itu. Jadi setiap acara itu saya berutang budi banyak sekali, karena tempat itulah yang kemudian membantu melahirkan saya menjadi seperti ini. Terakhir Pak, ada pesan-pesan khusus untuk anak muda di luar sana yang mungkin ingin menjadi entrepreneur sukses kayak Bapak? Generasi muda ini cenderung sekarang ini semuanya serba instan. Sehingga yang menjadi tantangan adalah apakah kemudian budaya instan ini akan membuat atau merapuhkan budaya kompetitif yang diperlukan, yaitu adalah sikap pantang menyerah. Never give up. Never give up. Oke, terima kasih Pak Suromik sudah berbagi kisahnya dengan kami, dan kami yakin generasi selanjutnya pun terinspirasi dengan cerita Bapak tadi. Saya masih Setarigan, Janivan Subandi, kembali.